وجعلنا إياكم على المرسلين والصالحين وادخلنا في بيوت الرسل والشفاعين وعلى الله وسلم وحفظة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك يا ربع العلوم صلى الله عليك يا ربع العلوم صلى الله عليك يا ربع العلوم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ونسأل الله فضل قوي برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas keberkahan Allah. Kita bersama-sama kembali dikumpulkan di pertemuan majelis ini. Insyaallah kembali kita melanjutkan peneruskan daripada ta'lim kita. Mudah-mudahan barakat hadir berkumpulnya kita di majelis ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita seumur hidup. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita di dalam golongan hamba-hambanya yang mendapat selamat dunia wal akhirat. Amin ya Allah rabbal alamin. Salawat salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga Rasulullah dan beliau. Mudah-mudahan kita juga masuk dari para umat yang mendapatkan syafaat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dunia wal akhirat. Berkat Rasulullah Allah kepada kita dan mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam syurga dikumpulkan kita bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyambung kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Maka bermula kaifiyat mengesahkan Allah Ta'ala yakni pada zat, yaitu bahwa engkau pandang dengan mata hati dan mata kepala dengan pandang yang putus, bahwasanya tiada yang mewujud di dalam wujud ini hanya Allah Ta'ala juga. Maka fadalah zat kita dan sekalian makhluk di bawah zat Allah Ta'ala hingga tiada ada yang mewujud melainkan Allah Ta'ala sendirinya. Dan wujud yang lain daripada Allah Ta'ala yaitu khayali, artinya menempati yang makhluk pada tempat mewujud, dan wahab artinya sangka dan batil bahwa dengan nisbat bagi wujud Allah Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah, jadi ma'rifat itu ada ma'rifat kepada sifat, ada ma'rifat kepada hal, ada ma'rifat kepada zat. Jadi kalau masalah zat ini kita itu cukup mengetahui, mengenal. Sebab mengenal kepada zat ini adalah salah satu hasil daripada mengenal af'al perbuatan Allah atau mengenal sifat Allah. Karena kan di dalam tauhid itu sifat 20 itu pembagiannya itu ada 4. Ada nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Ada 4 pembagian. Ada yang disebut ma'ani ma'nawiyah ini adalah hal keadaan bagi Tuhan yang nampak pada ciptaannya, artinya kawan melihat, kawan disaksikan. Ma'ani ini yang menyatakan ma'nawiyah itulah dan tauhid itulah. Tapi tafsir
salbiyah itu kadang-kala disaksikan dan kadang-kala disangka-sangka. Kenapa? Karena itu hal keadaan Tuhan yang tetap bersifat laisa ini. Artinya selain daripada Tuhan tidak ada yang tahu siapa hidupnya Tuhan, siapa bakatnya Allah, siapa ta'ala binasinya kayak apa, kan dia tahu, hanya Allah hanya. Nah, ya. Sedangkan makna ini kalau kita lihat, kalau kita saksikan, dilihat dengan mata, disaksikan dengan hati. Nah, melihat dan menyaksikan dengan hati ini, ya kan? Yang dilihat itu adalah ulangannya, alamnya. Yang disaksikan dengan hati, pernyataan hati adalah yang menjadikan gerak yang di alamnya tadi. Nah, gerak yang di alam ini tadilah itu yang dikatakan rahasia. Rahasia inilah yang dikatakan zat Allah. Umpama misalnya banyak minumnya aja bangga, kan kita melihat bendanya, berarti sudah disaksikan dengan mata, melihat bendanya, ya kan? Lalu menyatakan bahwa di dalam air minum ini ada kuasa Tuhan yang menyatakan afal tadi perbuatannya baru kita minum. Begitu kita minum merasakan kita disitu dingin panasnya. Nah, rasa dingin lawan panas ini ada bendanya. Kedada bendanya tidak ada mungkin kalau dilihat yang rasa panas, rasa dingin kan bisa dilihat dengan mata kepala, tapi bisa disaksikan dengan mata hati. Apa persaksian mata hati tadi? Bahwa panas dingin ini kadang lain adalah perbuatan Allah juga. Ya kan? Perbuatan Allah juga. Hati yang menyatakannya, hati yang menyatakan. Nah, panas dinginnya si air ini tadi, nah ini yang dikatakan rahasia pada air. Rahasia pada air ini tadi. Nah, rahasia pada air yang panas dingin ini tadi apa? Itu yang dikatakan zat Allah. Dikatakan di sini zat Allah itu bukan Tuhan. Ya kan salah-salah kan jadi terawih dari ilmu sepupu. Bila mendengar zat Allah Tuhan lain lah. Karena Allah ini nama. Sedang yang punya nama disebut Tuhan. Sudah pernah menjelaskan sesuatu karena nama itu adalah menyatakan siapa yang punya nama. Ya kan? Nah, karena Tuhan itu diisian nama, punya nama Allah. Allah tadi mengandung rahasia dan sifat asma akal, jadinya nisbatnya kepada alif, asmanya kepada lam awalnya. Lalu sifatnya ini kepada lam yang kedua, hak ini kepada al dan sifat asma al alif lam artinya Tuhan itu bisian ya, bisian sifat, bisian asma, bisian al. Karena Tuhan Esa kamislihi al-alnya tadi nampak di alam semesta tadi. Lalu dia kurang dari ada yang melihat yang ada hanya Allah. Bukan Tuhan berantak di langit, bukan Tuhan berantak di bumi. Allah pun Esa yang punya nama. Ayo yang menerangkan matahari siapa? Tuhan Allah berarti nampak situ akalnya berarti Allah juga gitu. Karena di kisah si matahari itu ada kisah Tuhan. Nah, kisahnya pertama menjadikan matahari al-luluknya. Yang kedua menimbulkan menenggelamkan matahari. Siapa yang menimbulkan Tuhan akal berarti. Bila sudah Tuhan itu menimbulkan menenggelamkan dan menjadikan, berarti Tuhan itu kurangnya berilmu hebat. Berarti dia berilmu asma sifat. Sudah ada sifat hakikatnya. Bila sudah ada sifat berarti ada yang bersifat. Yang bersifat itu lalu asma beneran yang maha hebat, yang maha alim. Siapa ulangnya? Allah itu Tuhan tadi sudah di matahari kita melihat. Itulah. Jadi jangan dipadakan dan Allah itu Tuhan lain. Ya kan?
Walaupun wujudnya gula, tapi yang kita makan pahit orang daripada gula. Pahit, karena ini pada gula tuh manis. Buah pisang kita makan, begitu kita makan, rasanya durian. Kalau ini pada pisang, nilai pisang jadi durian ya. Kenapa pada durian rasa durian banget? Dan pisang rasanya yang menyatakan ini pisang. Ya kan, rasa itulah dannya bisa manis itulah dannya gula. Lalu dan Allah pada alam ini apa? Dan Allah pada alam ini yang dikatakan dan Allah termasuk diri kita ya siang malam, panas dingin, ya Allah, itu yang dikatakan dan Allah kepada diri kita apa? Hidup, bergerak, melihat, itu dikatakan dan Allah. Lalu hasil dan Allah itu apa? Adalah sirrul rahasia. Apa rahasia pada umum? Ya roh itulah yang dikatakan dan Allah. Jelas kan? Mengatakan dari Tuhan lah. Itu yang dikatakan tentang insan saja roh. Kalau sebesar insan, kalau sebesar diri itu ya roh. Kenapa? Allah makhluk enak aku dia Tuhan bersama aku di mana Tuhan ada. Bila Tuhan yang ada kita apa? Ada. Itu dan sebesar-besarnya karena esa wahdannya Tuhan Allah yang ada kita ada. Berarti tidak sebesar-besar diri kita siapa? Ya rahasia yang dikatakan dan Allah Tuhan yang mana dan Allah ada melihat, telinga, mendengar, tangan bergerak, berhasil pada tubuh gerak dia. Itulah roh yang menyatakan roh itulah dikatakan dan Allah itulah yang menyatakan Tuhan hidup, Tuhan melihat, Tuhan mendengar, Tuhan berkata-kata. Berarti esas diri kita ada lain esas Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian itu Allah Ta'ala masa kalian menahan kalian pinang hidup. Nama aku ya Tuhan di situ yang ada. Nah nomor aku yang mana? Ya roh tadi roh. Kenapa? Ada roh indah yang menyatakan sifat Tuhan hidup, melihat, mendengar, berkata, kata tadi itu yang dikatakan Allah. Bukan berarti Tuhan lah, katakan hati-hati, ada banyak, ada saudari yang dia sini juga, tapi kacau Jadi di situ yang dikatakan Allah. Makanya memandang diri tadi dengan mata kepala dan mata hati. Roh kau lagi lihat, kata kawan lihat roh dengan mata. Tuhan ulangkan, hai Allah jadikan supaya roh tadi kawan dinyatakan kawan apa ya lewat Allah dengan batang tubuh. Mesra roh tadi di batang tubuh tentang keadaannya ada bisa apa-apa. Lalu bergerak batang tubuh kita ditarik. Ada lain menyatakan adanya roh, adanya hidup. Lalu hidup tadi ampun siapa? Tuhan. Ya kan? Kenapa ampun Tuhan? Karena Tuhan hidup. Lalu nampak di batang tubuh hidup itu sifat apa? Nah, sifat itu tuh ada di dalam nama sidir itu jelas kasih kira-kira nih. Udah sejarah. Cuma cocok tahu aja lah, jangan panggil yang berdiri Allah jangan tahu. Cukup tahu aja. Makanya pujiannya roh itu apa pujiannya pada itu. Dalam kalimatku, kalau dalam lugah bahasa Arab itu ingat dia, tapi dalam kalimat itu ada domir anak di dalamnya aku Allah, hati-hati Allah itu aku kenyataan bagi Allah itu kenyataan bagi Tuhan gitu lah. Yang
memuji aku Allah siapa artinya juga lain kita apa? Jelas? Jelas? Adakah nafas sudah ada orang yang naik-naik turun-turun soalnya senantiasa dawaman terus-terusan pada si ampian ingat berzikir kepada Allah, zikir lawan kepada Allah Subhanahu wa taala terus-terusan ya. Makanya terurun waktu kita sembahyang berjamaah itu imamnya waktu membaca Fatihah kita berada. Waktu imam membaca ayat kan kita membaca Fatihah dulu tuh. Nah, imam masih membaca ayat kita berada berdiaman. Waktu berdiam dengan apa kita kata? Misal imam membaca ayat sujud sajadah panjang lah tuh. Kita baca Fatihah kalau imam masih membaca ini berada waktu berdiam itu apa yang dipandang dan dirasakan? Berapa pertanyaannya? Bagaimana dipandang dirasakan itu apa? Kada lain ka'anna taroh, jadi di situ engkau seakan-akan melihat itu benar Allah. Di mana melihatnya rasakan ya nafas terus naik dirasakan. Kalau saya perhatikan imam, nggak kebalikan ya aja. Itu aja rasakan. Aku memandang diri ma'rifat kepada Allah, mendengar imam ma'rifat kepada Allah. Semua bila melihat diri ma'rifat kepada Allah, bila melihat mendengar imam membaca ma'rifat kepada apa? Ada kisah dan ada kisah Allah Taala. Itu Nabi berhati. Kenapa betul? Nampaknya kan turun naik nampak bergerak-gerak pada badan tubuhnya hidup Allah. Sami Allah iman kami. Satu aja pandangan. Ya, la fa'ilu. Ada perbuatan Allah di mana dan Allah ya roh itu orang yang beribadat ini orang yang dikatakan al-insanu sirri wa ana sirru manusia rahasia aku rahasia. Yang mana rahasianya ya ya sampai kesini panahlah wujud kita yang ada wujud Allah, panahlah wujud Allah itu tidak saja dengan wujud Allah Subhanahu wa taala. Di mana memandang hancurnya Allah setiap apa yang melihat apa yang merasakannya kipas merasa dinginnya dan Allah dingin itu adalah benda yang dihati adalah yang merasakan ya nah bila dirasakan berarti rahasia ada angin dari itu rohnya angin dari itu dan siapa ada Allah. Nah lagi itu duduk di amdal nyaman duduk kalau berjalan di jalan keras dan mau dijajah itu siapa setiap sifat yang ada pada satu benda itulah rohnya. Makan, apa rohnya? Nyaman, manis, asam, asin, kanyang, rohnya makanan itu menyatakan apa ini? Jangan tua hebat, diilmu, alim dan sebagainya memiliki sifat sempurna. Hancur semuanya, yang ada hanya wujud Allah aja. Nah itu tuh Pak sampai panahnya kita harapkan lagi anda ya Allah. Kemarin pun kau ada dalam wajahmu di situ ada aku ya Allah. Bila Tuhan ada kita nggak ada, kita nggak ada. Bila masih ada kita ada kau mempanakan diri. Meniadakan diri itu bukan lawan panggilan tapi lewat pandangan. Bila kita beribadah kita akan wujud diri kita ini karena kita akan wujud tidak supaya melihatkan wujud siapa wujud Allah di mana waktu berdiri perbuatan berdiri karena ada roh ya kan berarti ini kan bisa berdiri berarti yang nampak di batang tubuh itu jaga jelas kan? Jelaslah. Cuma ini karena ilmu rahasia, ada ilmu rahasia jangan dibicarakan lewat hati.
lagi tidak ada yang ada ya Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia sudah bilang di sini tidak ada yang wujud karena hanya Allah taala. Nah, kenapa? Karena wujud yang ada ini khayali. Arti yang khayali itu kan bukan yang sebenarnya. Memang umpama kita lagi berjalan, seakan-akan kita melihat orang berjalan itu si awak si batang tubuh ini yang ampun gerak dia berjalan seakan-akan kita melihat. Padahal khayal yang lain itu yang sebenarnya. Di mana begitu sudah diambil khayal itu, kita mulai berjalan sudah. Tapi karena tertinggi kita lewat johiriyahnya tadi, lalu pada tempat kepada hakikat, lalu kepada ilmiah jangan aku yang ilmiah ada pandang ini. Nah, padahal khayal itu diambil Tuhan itu bisa. Kalau bapak laki-laki sebagian orang khayal ada asli saya orang khayal begitu saja khayal ada asli juga. Ada asli ada jujur yang sebenarnya khayal aja isinya. Nah, lalu khayal ini yang namanya wujud khayal yang sebenarnya itu yang disebut Adam Mahdum. Adam Mahdum. Nah, kalau kita berbicara Adam Mahdum ini ya, Allah Ta'ala menjadikan manusia pertama tinggal dari Adam. Adam itu apa? Artinya arti Adam itu kedada. Ditambah ulang Mahdum tiada dan tidak pernah ada. Orang Adam Mahdum. Makanya manusia pertama tinggal di Adam. Tiada Mahdum dan selawasanya ada pernah ada tidak pernah ada. Kenapa? Karena yang bersifat ada itu hanya Allah aja, tidak ada makhluk. Jadi duduknya kita kurang ma'rifat ini duduk di ada makhluk, melewat musyahadah, melewat pandangan hati yang disaksikan dilihat itu yang wujud. Siapa yang wujud? Allah tadi itu yang disaksikan. Kalau kita ada makhluk, ada pernah ada dan sampai kapanpun ada mungkin ada. Bahasanya ada mungkin bisian, tidak ada mungkin punya. Ada mungkin punya dan sampai kapanpun ada pernah punya. Kayak punya kita jangan ada. Bila yang ada pada kita ada kayak ilmu apa seakan-akan bisian, seakan-akan atau seakan-akan kita punya. Sebujurnya ada ampun kita, sebujurnya ampun Allah semua. Kenapa? Ampun kirakan lewat situ kita pernah Tuhan maha kaya, Tuhan maha berilmu, Tuhan maha hidup lewat yang jahiliyah. Itu kan yang disebut dengan ada Allah tadi itu. Ya, lewat situ jahiliyah penampakannya. Kalau alamnya, makhluknya termasuk kita sampai habis dunianya hanya tertangkap ada makhluk. Kadang-kadang ada di sini duduknya orang sudah duduk di tiada, duduk di dalam keadaan ada makhluk. Amulnya mati, ia kadang berguling, kadang mendatangi, tapi bilanya mati berguling sudah. Ya maulah ada dua keadaan, Tuhan ada, kita ada, lalu dia mati kan ada kedua, lalu dia cari Tuhan. Ya, bilanya ini ada juga mati kembali kepada Allah ada, berarti dua wujud ada. Bila sudah duduk di ada makhluk, belum punya kembali, mulai dunia sudah kembali kan apa adalah wujud kan ada. Ini yang dikatakan mati sebelum mati itu. Duduk di ada makhluk, jangan sampai ada wujud kita. Kalau kita punya wujud, mati jangan dari tenang. Lalu kembali jangan pada Allah, kembali berarti harus berjalan jauh sendiri. Lalu kembali kepada Allah Taala. Allah wujud, yang wujud dua wujud, jadinya ada esa.
Lalu tak boleh mengatakan siapa Tuhanmu? Orang yang menjawab sudah kenapa merasa tidak ada. Tapi bila ia tidak ada, yang ada hanya Allah hanya sudah. Ya kalau siapa Tuhanmu ada lagi yang tidak ada, Allah hanya yang ada. Amalnya boleh di dunia sudah semua dengan disaksikan saja. Melewat apapun perbuatan yang baik-baik itu, ia di situ memandang bahwa usaha dan batiniannya ada lain semata-mata wujud Allah yang ada di situ. Negara bagian ini benar dirasakan pandangnya. Insya Allah mudah-mudahan paham aja mendatangkan Allah. Jadi apa benar-benar Allah itu tuh yang rahasia pada kita yang disebut roh itu. Roh itu apa kita ini alam semesta ini roh itu tadi itu. Nah roh inilah yang disambut rahmat Allah. Melihat itu rahmat Allah, mendengar rahmat Allah. Berarti kita ini seumuran sampai mati terpakai rahmat Allah. Kadang yang mau Tuhan bisa sifat hari ini pengasih isun ada sifat Tuhan itu harus selesai. Kalau kita tuh ada wajahnya hari ini baik, dia hari tidak ada baik, untung yang berarti kurang. Kalau Tuhan itu rahmat terus selesai. Berarti kalau terus ada pernah dirasa ada pernah hancur. Sifat kalau dimengerti sifat Tuhan marah itu ada harus lawan kita. Jadi kita ini seorang itu sampai mati kada terpisah rahmat Allah. Nah kita betul-betul bilang rahmat Tuhan kita yang mau amal beribadah benar. Dikenali Allahu Akbar. Kalau beribadah Tuhan menolong rahmatnya tidak. Rahmatnya tadi itu nampak di mana lewat batas yang paling real. Itu tadi itu. Ini yang dikatakan Allah dari Allah kembali kepada Allah. Amun yang bubulik itu asalnya jauh. Berarti bubulik amun kembali itu ada jarak dan saja. Karena bahasa ma'rifat ini Pak Boy, jarak itu tuh kada sabar kita di dunia. Ya Pak, mana buktinya? Ulun berpandir ada jarak dalam tadi kalian. Langsung saudara apa itu? Anak jaraknya. Padahal pada saja berjarak. Tapi penjelasan langsung yang berjalan. Dari jarak di situ. Rasulullah SAW kisah perjalanannya macam-macam dari Masjidil Haram sampai langsung naik itu banyak kisah. Tak punya Siti Aisyah tempat tidur Nabi masih akad Nabi sudah kembali. Nabi sudah kembali. Berarti kan ada kisah waktu di situ sejujurnya. Kenapa ada kisah waktu? Karena Allah sudah meliputi alam semesta tadi. Diliputi dengan kebesaran Allah alam semesta. Apakah besar dia? Rahmat tadi itu lah. Rahmat Allah. Ulun berbicara dia langsung mendadak. Tunggu 5 menit baru sampai ke telinga. Ayo, pikirkan dulu nih, adakah kita tuh pernah sedetik saja keluar pada rahmat Allah? Ada sedikit pun keluar dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya adalah rahmat tadi meliputi alam semesta tadi itu. Nah rahmat di antaranya ulun berbicara yang mendengar langsung mendengar rahmat. Nah inilah yang disebut dan Allah ruhnya alam semesta. Jelaskan kira-kira ini baik, tapi kira-kira melewati kita tunjukkan melewati jangan ada laki-laki melewati pulang nih pembicaraannya nih. Sementara rahmat Allah ini pamulai meliputi alam semesta. Berarti ini dunia ini sampai ke dalam kubur rahmat Allah itu ada terus. Di sini bentuknya wali-wali Allah itu himungnya. Gembira kita harus kenapa ada kebesaran rahmat Allah. Tambah ini anak mati tambah gembira.
Kenapa alam akhirat itu? Mana alam akhirat itu ya ulama-ulama tasawuf yang disebut akhirat itu adalah berlakuan kita lawan ampun diri kita. Alam akhirat ya pakai hibur. Ya Pak, di dunia sudah menyaksikan merasakan rahmat Allah. Kadang-kadang dilihat disaksikan yang ada hanya rahmat Allah. Masuk ke dalam kubur berparah tambah berparah lawan ampun rahmat yang pada gembira. Jadi antara rahmat kita dah ulun bapaknya dia langsung mendarat. Kadang-kadang jarak berarti parah Allah melawan kita. Jadi bahasa sudah parah benar Allah lawan kita. Ya bahasanya. Namun makna parah di sini kayak apa? Makna parah di sini kalau kita mengatakan kita ada yang ada Allah. Tapi dia harusnya Allah bukan Tuhan lah. Nina, negara dia sudah itu Allah ada, kita ada. Wujud dia, wujud dia ada. Ini khayalnya aja menyatakan gagal. Bila Allah menyatakan ampun Tuhan. Kenapa? Jadi kalian pekerjaan kata asal bagus-bagus lah. Jangan ada bagus musuh-musuhan juga. Jangan yang baik-baik tidak. Bila sudah jatuh Allah dimeliputi ayo di mana dia hendak duduk berada pada neraka ya dia juga hendak menyolangkan dia juga ya amun sudah kasihkan tuh lalu kita tunjuk menyolangkan kadang mau lagi berkawan lawan orang lain. Nah ini biar yang di tengah orang banyak dapat dia berkawan lawan Allah juga bagiannya. Di mana perkawalan Allahnya? Ya musyahadah pandangannya tadi lah wujud ada yang ada hanya wujud Allah. Melihat orang duduk, melihat orang makan, misalnya itu aja hatinya tetap perkawalan Allah karena ada ini pandangnya ada sudah dalam hakikat itu tadi. Mudah-mudahan Allah mulai paham lawan kita. Dan kawan juga memakai musyahadahannya penting kalau ilmu itu memakai pertama wajib disuruh dasar sapa supaya kita tahu kemana kita asal kemana kita mulik. Kalau asal dari Allah kembali kepada Allah, pemakaiannya ya waktu di dunia pemakaiannya penting benar kalau ilmu ma'rifat kayak itu kita pelajari ampun mati anak matian kira sekarang maut saya mengawali ya dan mengawali sholat kita pernah ingat-ingat amun berpikirkan lagi itu tidak sia saja tetap kita juga menghadapi siapa yang mengawali namun ada Allah juga menjadi kawal rahmat Allah juga kita kawali. Masuk sholat dalam berukur sholat dalam berukur orang bisa kawal apa? Kawal orang ibadah, ibadah dari mana? Ibadah dari mana? Kawal orang dalam berukur pahala yang mana? Ya lah, sembahyang yang lainnya, sembahyang mana? Sementara kita ada makhluk baru masalah sembahyang. Tapi aku mengaku Tuhan dan lembah itu mulai alam Allah sampai dalam kubur ada terus rahmat Tuhan yang diawali yang disambar dan Allah jelas ini pembicaraannya tentang ma'rifat Allah. Amun ma'rifat Muhammad roh berarti mulai daripada mana dari itu berarti kawan Rasul jelas kan di situ kan pertanyaannya siapa Tuhanmu ya siapa nabimu ya imbah itu kira-kira datang bukan laki membawa laki-laki kan ada laki-laki ini ya lah tidak ada pikiran itu kadang-kadang
di mana hamba ada melihat kebesaran Allah melewati diri kita bergerak ada sifat Tuhan kita ada perasaan itu hamba berat. Jelas? Makanya Rasulullah abduhu wa rasuluh, hambanya dan utusannya. Surga akan pihak Rasulullah, alam semesta akan pihak, bahkan pihak sabar terjadi alam semesta. Jadi kayak bisa laksanakan sampai orang mati sudah sangat apa? Nah, jangan sudah tahu mereka. Aku ini hamba, aku ini hamba. Ya Pak. Ibadah itu menyatakan diri hamba, bersujud itu menyatakan diri hamba. Sebenarnya pengakuan hamba apa? Musyahadah. Ampun pian, ampun pian. Ya Allah, Bismillah ampun pian. Ulun dari bisian apa? Hilang diri ada wujud Allah. Itu sebenarnya hamba. Mudah-mudahan kalau dekat Rasulullah dan Allah ridha, Allah beri kita ma'rifat, bukakan Allah hakikat sebagaimana Allah memberi para orang-orang soleh, para aulia Allah. Mudah kita diberi Allah juga. Apa pangbuah-buah ilmu kayak apa tingginya ma'rifat tentang Tuhan juga ampun kuasa. Ya Allah, tatap kita beriman kepada Allah biar tinggi ya ma'rifat. Ampun tahu aja kalau mau memakai kawan juga. Jadi aja Tuhan juga kuasa, mudahan Tuhan memberi, mudahan Tuhan kawan, mudahan Tuhan juga menolongi. Kalau memakai dari amal-amalnya dan selamat datang. Amin. Ini kerja sampai menyelamat orang kabur hanya tujuan akhirat. Namanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah kita dikumpulkan dengan terbukaan baik insyaallah di bahagian yang akan datang. Amin. Al-hadiniya wa sallallahu alaihi wasallam wa Al-Fatihah. Allahu subhanahu wa ta'ala. إذا العبد يستعين ويسأل ويستغفر الله الذي لا إله إن الله تعالى سبحانه وتعالى عنه وصلى على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد وسلم على ولد القرآن والله إلا عنه وزين الحلم وكان تقول العالية نسأل الله علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا وصلحا وطيبا مباركا به ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وصلى وسلم سبحان ربك عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم وإلى